Kak Reno, ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana cara Kak Reno agar tetap konsisten untuk selalu disiplin? Balik lagi, skrupnya harus dipaksa untuk ya jangan dilonggarin gitu. Kita kan maksudnya apa dalam melakukan kegiatan sehari-hari itu pasti ada jenuh, ada saat semangat. Tapi kurang lebih naik turunnya tuh ada garis standarnya. Yang penting garis standarnya ini yang jangan turun. Kalau naik tuh tentu boleh gitu. Tapi kalau turun ya itu memang memang harus dari willingness ya. Saya Ya, rasa kalau manusia tuh ingin banyak kan orang kayak apa buku The Secret dan lain-lain. Maksudnya ya kalau punya impian diucapin aja terus, dilakuin aja terus, didoain aja terus. Itu memang ada betulnya gitu loh. Karena itu selalu ada di benak kita dan itu yang menjadi goal, tujuan kita gitu. Jadi secara natural dan harus memang dipaksa sedikit lebih di-push daripada orang-orang lain itu ya willingness-nya itu loh. Apa sebetulnya kan ujung-ujungnya kita mau atau enggak kan. betul. Kalau mau kita pasti menemukan caranya, gimana caranya supaya bisa gitu. Betul. Jadi Jadi pertama memang itu sih willingness-nya key. dulu ada, kemudian yang kedua harus dipaksakan untuk membiasakan diri gitu ya. Yang ketiganya mungkin komitmen dalam diri sendiri aja untuk ya memang gue harus punya prinsip disiplin gitu. Betul. Dan saya suka apa maksudnya di dalam benak pikiran saya juga selalu menggandeng-gandengkan filosofi boxing dan dalam hidup dan dalam bisnis juga karena saya ngambil contoh gampang deh kayak Manny Pacquiao juara dunia 8 divisi itu yang asalnya dari bener-bener kampung Filipina yang dulu masih ada perang bersaudara. Bapaknya mabok nggak tahu kemana diurusin sama ibunya dan ada kalau nggak salah 2 atau 3 orang adik ya. Jadi dia tuh dididik boxing oleh pamannya gitu. Nah orang seperti ini yang dulu nggak bisa mukul aja tuh bisa menjadi juara dunia 8 divisi dunia dari Filipina. Maksudnya semua profesional itu once was an amateur. Semua profesional awalnya tuh memang pemula gitu. Mungkin dia skipping pun tidak bisa gitu. Tapi gimana caranya? Artinya kan dia tentu ada balik lagi faktor keberuntungan itu tentu ada. Tapi dia itu bisa melihat kapan ada opportunity yang perlu dia ambil. Karena karir dia itu pertama bukan oh Manny Pacquiao hebat dari Filipina bukan dia tuh adalah fighter substitute yang harusnya ada pemain lain tapi dia cedera terus yang dipanggil tuh Manny Pacquiao dan dia sebagai underdognya malah memenangkan pertarungan itu gitu kayak film Rocky sih sebetulnya. Nah, sejak itu dilihat, oh ini orang hebat banget gitu, bertalenta. Nah, itu kan menjadi panggung dia untuk memperlihatkan keahliannya dia dalam bidang boxing. Tapi kenapa dia bisa ahli? Balik lagi itu ke hard work. Mungkin di saat lawannya lagi tidur, dia lagi jogging. Mungkin di saat lawannya lagi makan, dia sparring. Mungkin di saat lawannya lagi nonton di bioskop, dia lagi melakukan hal-hal untuk meninggikan ilmunya di dalam boxing gitu. Jadi memang kita tuh harus mengoverextend hard work yang kita taruh gitu loh. Balik lagi kalau kerja keras itu pasti tidak akan mengkhianati. Karena pasti akan ada buahnya mungkin tidak hari ini tapi mungkin di minggu depan, bulan depan atau tahun depan bahkan 10 tahun ke depan gitu. Jangan malas untuk bekerja keras gitu ya. Dan jangan juga Iya. merasa bahwa hasilnya harus kita rasakan saat ini, tapi bisa jadi nanti di kemudian hari. Nah, Kak Reno, pertanyaannya lagi adalah, waduh, tips untuk menjadi mahasiswa yang mandiri di tengah tuntutan gaya hidup yang tinggi. Menarik ya. Gaya hidupnya yang tinggi, tapi memaksakan baru jadi mahasiswa. Kalau saya boleh saran sih, mungkin gaya hidup prioritas nomor 2 aja dulu kali ya. Saya rasa ilmu itu penting untuk dipanenkan di masa depan. Tapi ya, kalau gaya hidup memang menjadi prioritas utama juga, it's okay gitu. Iya. Dan gaya Ada hidup itu, supporting ya, biasanya factornya juga aja. mengikuti, ya,
biasanya mengikuti gengsi aja gitu ya. Tapi yang harus diutamakan adalah bagaimana menempuh pendidikannya, kesempatannya semasa kuliah itu gitu. Oke, Kak Reno, pertanyaan terakhir nih. Role model kedisiplinan Reno Barak dan kenapa dia yang jadi role model? I look up to many businessmen dan atlet sebetulnya. Saya nggak bisa menamakan kayak dia gitu, satu orang gitu, enggak. Tapi banyak sih yang saya bisa jadiin role model. Ya sebetulnya sih dari banyak persona-persona, dari mungkin salah satunya bisa Bruce Lee, Steve Jobs, Mike Tyson dan lain-lainnya. Itu saya emang sering mempelajari ataupun si siapa namanya Walt Disney, itu juga salah satu pengusaha yang I admire very much. Pembuat coklat Hershey's misalkan, pendiri McDonald contohnya gitu. Saya memang sering mempelajari background apa sih sebetulnya yang terjadi di balik layar gitu loh, yang kita nggak tahu. Karena kan sebetulnya logo-logo yang kita lihat seperti McDonald dan lain-lainnya itu adalah tip of the iceberg kan. Hanya etalasenya aja. Tapi di balik itu kan ada kerja keras, tawa tangis yang luar, termasuk salah satu brand Louis Vuitton itu LVMH juga kerja kerasnya itu luar biasa sampai bisa mencapai titik di hari ini gitu. Jadi saya memang melihat banyak aspek sih. Dan sebetulnya itu yang diajari, salah satu ilmu yang diterapkan oleh Mr. Yamamoto tadi. Lihatlah banyak aspek 360 derajat. Kak Reno, ada satu pertanyaan titipan, ini terakhir, apa pencapaian terbesar Kak Reno? For the last question. Pencapaian terbesar dalam apa nih? Akademis, komersil, dalam hidup kayaknya saya pernah ditanya deh waktu kemarin. Kalau dalam hidup tentu because it's a personal life. Ini sesuatu that caught me by surprise, bahwa saya ditemukan jodoh dan saya menikah dengan istri saya hari ini adalah pencapaian terbesar. Ya personal, karena it was benar-benar out of plan, terus ketemu dan benar-benar lebih lagi mendekatkan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan agama saya, dan juga ya all the miracles of nature lah. Oke, Kak Reno, itu tadi sudah dijawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Nah, kita juga mau infoin di kesempatan ini di OSC Talks bahwa OSC 2021 ini memberikan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa S1 ataupun juga S2 sampai dengan lulus di kampus pilihan mereka. Nah, teman-teman yang lagi nonton sekarang nih mungkin punya anak ataupun juga kerabat yang belum kuliah, bisa juga untuk ikut bergabung di OSC 2021 untuk dapat beasiswa. Caranya itu daftar di osc.medcom.id. Nah, boleh mungkin minta pesan semangat dari Kak Reno untuk teman-teman yang akan berjuang nih di OSC medcom.id. Maju aja tanpa adanya mundur gitu. Jadi mungkin dalam apapun ya, kayak tadi saya bilang ada titik jenuh, ada titik semangat, ada titik sedih gitu. Tapi selalu jalan maju ke depan, jangan melihat ke belakang, with no regret tentunya. Dan juga mau usaha, mau menjenjang karir lebih lanjut lagi, jangan terlalu banyak worry di depan gitu. Banyak sekali mungkin beberapa orang overthinking itu ya ada bagusnya untuk planning, membuat bisnis plan gitu, resikonya ABC, ada apa kalau ini terjadi bisa apa. Tapi kalau belum ada apa-apa, wah nanti kalau gini gimana ya, kalau gitu gimana ya gitu. Ya kita bakalan jalan di tempat seumur hidup gitu. Jadi
majulah, kalau ada masalah, kalau ketemu masalah ya bereskan dan tetaplah maju. Never give up. Oke, Kak Reno Barak, terima kasih banyak sudah berbagi inspirasi. Terima kasih. Semua di OSC Talks kali ini sungguh sangat menginspirasi kita semua tentang tadi cerita kemandiriannya dan juga kedisiplinan Kak Reno selama masa kuliah sampai sekolah gitu ya, sampai dengan saat ini juga menjadi prinsip dalam hidup. Terima kasih Kak Reno sudah berbagi bersama kita semua. Selamat sore. Thank you dan sukses semua yang akan menjalankan OSC-nya ke depan. Ya. Oke. Thank you. Sama-sama. You're welcome.